Jadi artinya gimana nih kalau yang premenopause itu sebenarnya dari mana? Dari fase mana? Kapan nentuin premenopause? Dia harus 12 bulan berturut-turut nggak datang haid. Oke, itu baru menopause. Secara klinis. Artinya dari gejala subjektifnya, dok saya nggak datang nih udah udah setahun. Nah, itu udah disebut dengan menopause. Tapi ada lagi yang dibilang menopause secara laboratorium. Apalagi tuh dok? Terus sekarang juga kalau misalnya udah nggak mens lagi ya udahlah ya gitu. Emang udah umur ya kan? Udah terima aja nggak apa-apa gitu ya. Padahal implikasi dari turunnya hormon-hormon itu korelasinya ke penyakit. Selamat datang di Dr. House Podcast. Kita mau bahas perjalanan menopause sehat barengan dengan Ibu Titut, ya Titut aja emang gitu ya. Oke. Dan Dr. Mufti dan saya sendiri Dr. Grace. Episode yang sekarang kita mau bahas tuntas tentang awalnya dulu nih. Kita pengen tahu sebetulnya perimenopause kah, menopause kah, aduh macam-macam deh gitu. Nah harus tahu dulu nih, benar nggak Dr. Mufti? Ya kan kita harus tahu dulu nih fase-fasenya, benar ya? Coba Mbak Titut ceritain. Ngerti nggak? Kebayang nggak sekarang ada di fase mana? Nah aku jujur aja nggak kebayang sih dok. Umurku tuh sekarang 41. Ya. Aku tuh sebenarnya sekarang berada di fase aja di fase mana aja tuh aku tuh bingung. Oke. Kan katanya gejalanya ini itu, tapi apakah memang benar di situ gitu? Ya, jadi benar. Jadi kalau usia 41 sementara proses sampai menuju ke menopause itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba oh nih udah masuk fase menopause nih. Jadi ada fase-fase sebelum masuk ke menopause itu masuk ke premenopause dulu, kemudian masuk ke perimenopause, baru masuk ke menopause. Setelah menopause pun ada lagi pasca menopause. Oh jadi banyak ya ternyata fase. Jadi nggak ujuk-ujuk sebelum menopause, perimenopause gitu. Terus udah gitu. Jadi ada lagi fase itu. Kalau tadi Bu Titut masuk di usia 41 tahun, itu biasanya udah masuk ke fasenya ke antara ke premenopause ke perimenopause. Ibu peri berarti. Ibu peri. Premenopause. Ya. Sekarang kalau ditanya, jadi artinya gimana nih kalau yang premenopause itu sebenarnya dari mana? Dari fase mana? Kapan nentuin premenopause? Jadi kalau premenopause itu sebenarnya gejalanya tetap dia, artinya si perempuan ini lagi masih puncaknya reproduksi sebenarnya. Artinya haidnya masih teratur, ya kan? Haidnya masih teratur. Artinya haidnya masih teratur. Teratur tuh misalnya ya tiap bulan dia tetap datang. Iya. Kemudian ya cuman dia lewat 3 hari itu masih normal. Yang penting dia tiap bulan masih datang masih datang menstruasi. Masih teratur dan reguler. Masih reguler. Artinya di situ sih belum ada tuh yang dibilang ada gangguan si hormon. Cuman udah bilang tuh kalau nanti masuk di fase di premenopause itu nanti tuh yang tadinya haidnya misalnya masih teratur nih, cuman nanti jumlahnya mulai sedikit agak berkurang. Misalnya perdarahannya misalnya yang tadinya sehari itu bisa 5 kali atau 4 kali ganti pembalutnya, sekarang kok udah mulai kadang kok cuma 2 kali aja atau 3 kali. Berkurang berarti agak berkurang gitu ya. Kemudian atau nggak yang tadi fasenya lamanya seminggu, kadang ada yang 10 hari. Tapi sekarang ada yang mulai cuma kok 5 hari. Tapi masih teratur dia. Masih teratur. Nah, kemudian baru tuh masuk ke fase yang namanya perimenopause. Nah, kalau perimenopause dia haidnya udah mulai ada terganggu. Terganggunya yang tadi tuh, yang tadinya haidnya teratur tiap bulan, kok nih bulan ini kok saya nggak haid nih, nggak haid. Besok datang lagi, terus pokoknya 2 bulan nggak datang lagi, besoknya datang lagi. Nah itu udah masuk ke fase yang namanya perimenopause. Bedanya lagi, mulai tuh sudah ada penurunan dari hormon-hormon reproduksi, mulai tuh si estrogennya, progesteronnya mulai turun. Nah itu tuh masuk di fase perimenopause. Sedangkan yang nanti yang namanya menopause itu ditandai kalau sudah nggak datang haid
selama 12 bulan berturut-turut. Setahun berarti. Setahun berarti. Jadi bukan berarti ini 6 bulan nggak datang, terus besoknya masih datang. Berarti itu masih bisa perimenopause. Itu masih perimenopause. Masih peri ya. Belum dibilang menopause. Oh, berarti menopause tuh pokoknya standarnya 12 bulan mens aja. Berturut-turut. Oh, berturut-turut. Okay. Jadi enggak 6 bulan enggak datang, terus, besok masih datang. Terus ntar 6 bulan lagi enggak mens. Enggak bisa. Gitu. Dia harus 12 bulan berturut-turut enggak datang haid. Itu baru itu menopause. Secara klinis. Artinya dari gejala subjektifnya, dok saya nggak datang nih udah udah setahun, nah, itu udah disebut dengan menopause. Tapi ada lagi yang dibilang menopause secara laboratorium. Apalagi tuh dok? Iya, jadi artinya gini, pas dia udah 3 bulan nih atau 6 bulan nggak datang haid, datang ke dokter ginekolog, kata dokternya, udah deh coba deh kita periksa hormonnya. Dicek hormon reproduksinya. Ternyata dilihat nih komposisi dari si hormon estrogen, progesteron udah mulai turun. Cuman yang paling patokannya banget tuh dari FSH, hormon follicle stimulating hormone. Si FSH ini pada ibu-ibu yang menopause itu bukan turun, justru naik. Nah, FSH sendiri itu tuh apa tuh dok ininya? Follicle stimulating hormone. Jadi kalau nanti yang menstimulasi dari darah, dari darah. Jadi kalau misalnya nanti dicek laboratorium, dia nilai normalnya kalau yang masih bagus, artinya belum sampai fase menopause, itu di bawah 35 mili. Tapi kalau ternyata udah 40, tandanya udah secara laboratorium udah masuk fase menopause. Walaupun gitu. dia masih ada mens-mensnya. Haidnya baru 3 bulan atau 6 bulan yang nggak haid gitu. Ternyata ada juga ya, LH juga naik. Luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Jadi ternyata ada standar klinis dan standar laboratorium ya. Betul. Itu nggak semua orang tahu tuh. Betul. Jadi kadang-kadang mungkin dokter periksa tapi nggak jelasin kenapa dia periksa juga. Periksa LH, FSH gitu. Buat apa sih LH, FSH gitu ya kan? Ternyata itu juga jadi faktor penentu sudah menopause apa belum secara laboratorium. Karena kebanyakan orang kan hanya di klinis aja kan, nunggu nggak mens aja, nunggu nggak mens atau mensnya nggak beraturan, udah gitu doang. Cuma memang problemnya untuk pemeriksaan hormonal, artinya tadi tuh hormon FSH, LH, estradiol, estrogen ya, progesteron itu masih mahal. Ya, jadi kadang-kadang kita jadi nunggu klinis. Pernah ngecek sih harganya ke laboratorium, mahal. Makanya kan kadang ya udahlah deh nunggu si klinis tadi tuh udah nggak ada. Iya bener. Dan asuransinya pemerintah juga nggak cover, pernah ngecek. Nanya semua mau cek ini. Semua asuransi kesehatan yang berhubungan dengan hormonal itu nggak akan di-cover. Karena dianggapnya nggak mendesak kali ya. Dan bukan jatuhnya wellness kan kayak gitu ya. Betul. Wellness nggak di-cover. Padahal kalau wellnessnya terganggu jadi penyakit lah, tanggung baru di-cover kalau udah sakit gitu kan. Baru kemarin tuh ngecek ke asuransi pemerintah tuh nanya. Ini kalau ngecek laboratorium hormon ini nih di cover nggak sih? Oh maaf bu, enggak. Waduh kan. Ya udah deh nunggu gejala. Padahal kan kita nggak pengen ada gejala. Iya, justru pengennya kan ya diupayakan badan tuh selalu sehat gitu kan. Pengennya sih gitu. Nah jadi memang kadang-kadang kita itu kayak menyepelekan gitu. Ya enggak, kita menyepelekan kondisi hormonal kita. Kita tuh belum terbiasa mengkaitkan fase kehidupan kita dengan hormon. Belum terbiasa gitu, ya kan? Terus sekarang juga kalau misalnya udah nggak mens lagi ya udahlah, ya gitu. Emang udah umurnya, udah terima aja nggak apa-apa gitu. Ya padahal implikasi dari turunnya hormon-hormon itu korelasinya ke penyakit ya, benar ya, dok ya, gitu. Jadi kita itu kan pengennya nggak cuman lifespan-nya aja, nggak cuman panjang umur tapi aja. Tapi umurnya itu bagaimana menjalaninya kan itu jadi yang health span-nya. Jadi yang panjang itu ya justru kesehatannya yang diperpanjang, bukan umurnya doang. Jadi kayak umur yang panjang tapi sehat gitu. Iya, umur panjang sehat berkarya. Iya, gitu. Harus detail. Ya Allah, panjangkan umur saya tapi taunya panjang dikasihnya
sakit Iya, jangan. Jadi kalau berdoa nggak boleh nanggung sekarang katanya. Dan juga kemarin tuh aku baca ya, ternyata hormon tuh juga mempengaruhi banget cara kita berpikir, terus kita ya udah pasti karakter kita gitu udah ya. pasti. Berarti tiap fase itu juga akan mempengaruhi brain fog ya namanya ya. Kemampuan berpikir jernihnya nih dok berarti kan. Benar. Nah, jadi kan kalau sekarang gini, saya di teman-teman sendiri atau dokter-dokter ginekolog kadang masih juga menganggap pada perempuan-perempuan yang udah masuk fase menopause ini dianggap ya udahlah, kadang dibilang suka diagnosis lah. Jadi artinya dok saya kok kenapa ya ada di pasien misalnya saya kok jadi agak susah konsentrasi, sulit tidur misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu kan. Terus gampang kok badan saya sering banget suka ngilu-ngilu, gampang pegel. Iya. Terus moodnya swing kayak gitu. Itu dianggap kadang ya lah Bu, kalau udah usia segini Ibu jangan mager gitu kan. Ibu olahraga kayak gitu kan. Terus ngerasa kan badannya juga tambah gemuk gitu, Ibu makanya olahraga gitu kan. Atau terus, mungkin makannya jangan banyak-banyak, makannya gitu diatur gitu kan, cuman itu doang. Sebenarnya tuh nggak cukup cuman itu gitu, karena betul. Problemnya karena emang ada hormon yang mengganggu ke sana. Jadi harus diperbaiki tuh hormonnya gitu. Bisa juga hormon itu mempengaruhi pemilihan makanan juga ya. Pasti. Untuk si perempuan tersebut ya. Jadi hormon itu walaupun kalau kita cerita perimenopause, menopause, postmenopause, itu kan kesannya kita ngomongin seks hormon ya. Betul. Padahal hormon di badan kita kan banyak ya, nggak cuma seks hormon. Tapi semua hormon itu saling berkaitan. Kayak misalnya turunnya estrogen bisa menyebabkan naiknya insulin gitu kan. Insulin naik, lemak itu ya. Fat deposit hormon, insulin naik, bawaan kita makan tuh cuma ada enak banget. Betul. Gitu kan. Jadi nggak bisa, ibu cuman yang dibenerin estrogen, progesteron dan lain-lain, terus kita nggak mikirin kortisol, kita nggak mikirin insulin, dan kita nggak mikirin tiroid biasanya. Padahal itu berhubungan banget ya. Nah begitu progesteron turun, tiroid keganggu. Begitu tiroid turun, ya udah mager kitanya juga. Iya, disuruh olahraga, ngerasanya lemes ya. Begitu nggak pernah dijelaskan dengan rinci kan, disuruh olahraga yang kayak apa nih? Betul. Ya kan, pasti kan ibu-ibu juga kayak iya jangan mager, suruh ngapain gitu. Ya olahraga lah, dia pikir nyapu ngepel udah olahraga. Iya biasanya gitu kan. Udah gitu beberes, udah olahraga. Udah keringetan loh gitu kan, patokannya keringet doang gitu kan. Jadi memang kita sebagai dokter harusnya ngasih panduannya lebih lengkap ya. Benar ya. Jadi olahraganya buat perempuan umur perimenopause deh, fase-fase perimenopause harusnya udah mulai olahraga yang kayak gimana gitu loh. Ya kan? Terus mungkin sekarang buat sebagian perempuan udah mulai aware gitu kan, dia udah nabung otot gitu. Mulai usia-usia dia memasukin perimenopause, dia udah mulai nabung otot. Tapi kan nggak semua perempuan. Benar kan, masih banyak di luar sana yang nganggep latihan otot itu kayaknya lo aja kali gitu kan. Gue mah ogah ntar jadi tukang pukul gitu kan. Kayak laki segala macam. Padahal otot itu kita selalu bilang sekarang muscle is the organ of longevity. Benar kan gitu. Jadi kalau misalnya kalau sekarang ditambah lagi grip, benar nggak? Iya, katanya ketahanan itu ya, bertahan berapa kita lama nge-grip itu adalah tanda atau sign bahwa kita get into frailty. Jadi kelemahan kita itu atau kekuatan kita itu dilihat bergantung dari gripnya itu. Dari grip kita. Makanya ini juga banyak yang di luar sana juga mungkin teman-teman sejawat juga nganggapnya gitu. Ya udah olahraga. Yang udah deh olahraga, yang penting ibu coba jalan gitu. Iya, jalan 10.000 langkah. Justru nggak dilatih tuh namanya ototnya. Betul. Justru kan kalau orang dengan bertambahnya usia, tuh otot tuh mengecil malah. Dengan sendirinya ya dok ya. Otot mengecil, memang naturalnya lemaknya jadi lebih tambah banyak. Gitu. Justru malah kalau yang udah berumur atau di fase masuk perimenopause sampai menopause, apa yang udah pasca menopause yang dibilang nanti masuk geriapause ya, itu malah idealnya harus geriatri. Geriatri. Jadi malah udah harus yang olahraganya gimana si ototnya di maintain. Betul. Gitu, biar setidaknya tetap berfungsi gitu ya. Basic kehidupan kita itu semuanya melibatkan otot. Dari duduk mau berdiri aja kita butuh quads.
Ya kan kita butuh iya, gastrok, benar, kita benar. butuh otot yang kuat di bagian bawah ya leg kita. Nah Mau kalau ngambil nggak barang juga dilatih, butuh ya itu ya, kita mau ototnya. ngambil tuh kan mulai dari grip terus tangan kita, bahu kita itu. Mm-mm. Itu kan sebetulnya latihan basic, bukan berarti terus kita mau jadi atlet gitu, ya kan? Nah latihan basicnya itu ya dengan memberdayakan otot-otot yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Gitu, naik tangga gitu kan. Makanya kalau dulu katanya kalau orang tua, kalau sayang sama orang tua kamarnya di bawah. Iya. Ya kan yang muda-muda kamarnya di atas. Kasihan dia naik tangga padahal sebetulnya dia kalau tua justru harus naik tangga. Melatih otot kaki ya, tanpa gitu. disadari. Betul. Tanpa Gitu. Kalau perlu kita sediakan juga waktu. jadi kita kayak membuat mereka tidak melatih otot-otot dasarnya. Hilang akhirnya otot-otot dasarnya gitu. Itu sih yang terjadi di masyarakat saat ini ya. Jadi kita masih nganggap itu ketika kita tua dan kita lemah itu udah hasiahnya deh, udah nasib udah umur. Nah sekarang kita mau merubah nasib kan. Nah iya dong, gitu. ya dong. Kalau memang ternyata ada upaya untuk bisa memperbaiki kualitas hidup, Betul. terus kita bisa berfungsi dengan lebih baik lagi Ya, kan, kenapa why not? Betul. Ya itu yang mesti kita aware dari sekarang, mesti dari yang pramenopause tadi ya, dari pramenopause udah aware gitu. Apalagi tadi Mbak Titut bilang, saya umur 41, saya ada di mana gitu kan. Oh taunya tadi sudah mulai mikir, mensnya gimana nih? Oh masih tiap bulan, oh masih tapi mundur sedikit, tapi nggak kelongkap-kelongkap, oh mungkin masih belum masuk perimenopause nih gitu kan gitu. Berarti masih berarti masih bisa action. Tapi akan memang kalau misalnya tadi Dokter Mufti bilang cek lab gitu kan, sayang aja mahal cek labnya. Kalau enggak tiap tahun kita ada cek lab ya. Pengennya juga gitu. Benar kan gitu. Memang ya kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba pemerintah aware gitu kan dengan kesehatan perempuan gitu kan. Taunya pemeriksaan hormon itu dipermudah dan dipermurah, kita nggak tahu ya. Karena gimana tadi secara statistik gitu. Iya, karena makin banyak nanti orang kan emang sekarang kan tingkat angka harapan hidupnya jadi meningkat kan. Cuman itu tadi sekarang umur boleh nih tua, cuman taunya sakit-sakitan kan juga. Enggak. Dan perempuan lebih banyak loh daripada laki-laki secara statistik. Iya, lebih nah banyak kalau lagi perempuan yang angka hidupnya angka harapan hidupnya lebih panjang, tapi pada sakit-sakitan semua apakah jadi beban sama negara gitu. Itu bukan cuma beban keluarga loh sebetulnya, ya kan? Ya kalau yang misalnya pakai BPJS semua gitu misalnya sakitnya, lah berapa banyak tuh jadi perempuan? beban APBN ujung-ujungnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih mengurangi tuh semua pengeluaran di 5-10 tahun ke depan ya dari sekarang nih yang namanya perimenopause, pramenopause udah kita kasih awareness, edukasi bahwa mereka mesti jangan ngomong ya udah olahraga dong yang kata Dokter Mufti tadi olahraga, kan dikasih tahu dong kisi-kisinya, olahraganya gimana gitu kan. Gimana bener. Diet dong dikasih tahu juga kisi-kisinya, dietnya mesti gimana gitu. Gejala juga. Jadi kadang kan misalnya kayak di aku nih susah tidur, apakah kenapa? Karena makin kesini aku ngerasa makin susah tidur gitu loh ya kan. Ya terus mungkin mood swing gitu kan banyak juga pasti yang ngalamin kan. Itu tanda memang. Edukasi mengenai gejalanya dan setelah itu juga gimana nih upayanya nih biar mengurangi gitu gejalanya. Ya kualitas hidupnya jadi tetap terjaga lah ya. Jadi kan tidur nggak benar kan berarti ada gangguan di kualitas. Ya kan? Tidur nggak benar kayak gitu. Oke deh, kita episode ini udah ngebahas tadi cerita pramenopause, perimenopause dan menopause. Ada satu lagi. Postmenopause. Ketinggalan ya. Nanti kita akan bahas lagi gejala-gejala yang tadi udah sempat di-mention sama Mbak Titut, gejala-gejala di fase-fase tersebut. Oke, ketemu lagi di podcast Dr. House berikutnya.